Tentu sebagian sobat RH sekalian sudah membaca atau mendengar atau menonton soal Ahok yang menjadi salah satu sebab kenapa Anies kemudian tidak dicalonkan di Jakarta. Demikian juga yang pernah saya sampaikan ya dari Spotlight informasinya waktu itu. Waktu itu saya mengatakan ada dua penyebab kenapa kenapa Anies tidak maju. Satu, Ahok yang merengek-rengek sampai nangis dalam tanda kutip ya. Kalau tidak dikabulkan atau tidak didengarkan, dia akan nonaktif dan akan menyerahkan KTA-nya. Yang kedua adalah sandraan kasus, termasuk juga kemungkinan dikeluarkannya undang-undang MD3 yang bisa menggagalkan. Intinya P dan A yang menggagalkan Anies sebagai calon gubernur dari PDIP ya. PA itu Pak Anies. Ya, saya mengatakan itu bagian dari 4 hal ya. Faktor Anies Baswedan, kemudian faktor internal PDIP, faktor tekanan istana lama, dan faktor istana baru. Rupanya saya tidak tahu mana yang paling menonjol, karena yang tahu tentu Ibu Mega sendiri. Tapi ini resultante ya dari hal yang menyebabkan akhirnya Anies tidak bisa maju dan berlaga di Pilkada DKI. Menyesal? No regret at all kalau saya. Kenapa? Justru kita harus berterima kasih kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi ambillah hikmahnya dari apa-apa yang terjadi. Nah, hikmahnya nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Tapi coba kita baca berita yang dilansir oleh Rakyat Merdeka Online ya. Coba kita lihat berita pendek saja. Ngeri, Ahok ancam tinggalkan PDIP jika Banteng usung Anies. Republik Merdeka, Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengancam akan keluar dari PDIP apabila parpol pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno itu resmi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Dalam podcast Bocor Alus disampaikan bahwa pada jamuan makan di DPP PDIP sebelum pendaftaran ke KPU DKI muncul diskusi soal Anies Baswedan yang bakal diusung Banteng menjadi calon gubernur. Muncullah protes atas keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Kata salah satu host di Bocor Alus, Raimundus Rikang, yang dikutip Minggu 1 September. Raimundus menuturkan Ahok mengaku kecewa jika PDIP tetap mengusung Anies Baswedan di Pilkada 2024. Ahok mengancam akan keluar dari barisan Banteng Moncong Putih jika PDIP bersikukuh mengusung Anies Baswedan. Kalau PDIP tetap mengusulkan Anies sebagai cagup Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan KTA-nya, tutur Raimundus Rikang. Ya, kita sudah dengarkan tadi bocor alusnya. Ya, mungkin banyak orang yang marah sama Ahok. Ya, kok dendamnya tidak selesai-selesai dengan Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat justru Anies lah yang paling banyak difitnah, disakiti ya, selama 5 tahun selama menjadi pilpres dan lain sebagainya. Tapi kok justru sepertinya baperan terus, dia yang merasa disakiti dalam satu momen atau ucapan Anies mungkin ya. Padahal kalau kita bicara mengenai gerakan 212 ya itu semua gerakan yang bukan Anies yang menginisiasinya. Ya mungkin Anies mendapatkan keuntungan dari itu semua, tetapi itu adalah genuine aspirasi dari umat ya, yang tentu tidak akan terjadi kalau tidak ada istilahnya, tidak ada asap, tidak mungkin ada tidak ada asap, tidak, kalau ada asap tidak mungkin ada tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya ya. Tetapi kita tetap harus berbaik sangka ya, husnuzon di dalam kehidupan kita. Termasuk ya cerita tentang perjanjian Hudaibiyah itu luar biasa. Perjanjian itu sempat dikritik oleh Muslim Madinah, mengatakan kok bisa begitu. Rasulullah ya, pertama dia ikuti
tidak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, tapi Muhammad bin Abdullah ikutin. Lalu perjanjiannya adalah kalau ada orang kafir Quraisy yang nyebrang ke Madinah dibalikin ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau ada orang Madinah yang ke Mekah tidak perlu dibalikin. Kan aneh itu. Tetapi justru itulah yang menguntungkan cepat besarnya syiar Islam pada waktu itu. Karena mereka yang lari dari Mekah ke Madinah kemudian convert to be a Muslim dan balik lagi ke Mekah karena perjanjian Hudaibiyah justru menjadi agent of change, menjadi penyebar agama Islam pada saat itu. Sehingga justru ada a blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi. Makanya seperti saya katakan tadi pagi ini atau kemarin ya, saya WA Anies dan mengatakan ya semalam ya, kemarin sore saya bilang gagal nyalon, insya Allah blessing in disguise, momentum untuk tidak lagi nengok lokal. Antum dituntun untuk stay dan bekerja di level nasional. Jadi iakan saja kata-kata Grace Natali ya, seolah-olah kalau gagal menyalahkan orang lain. Iakan saja dan berterima kasihlah kepada Ahok yang mati-matian mencegah agar tidak dicalonkan sebagai gubernur DKI. Karena itu jadi a blessing in disguise untuk tidak lagi nengok ke belakang, tapi menatap ke depan, membentuk partai politik baru, sekaligus menyeleksi orang-orang yang setia di barisan perubahan, yaitu orang-orang yang tidak lagi berharap rente kekuasaan. Misalnya, kalau misalnya Anies berkuasa dan banyak orang di sekitarnya yang masih tetap stay setia, itu biasa saja. Karena mungkin saja ada yang berharap dari rente kekuasaan. Tapi kalau tidak ada jabatan dan sudah tahu selama 5 tahun tidak akan ada jabatan dan tetap stay di belakang di samping Anies Baswedan, maka itulah sahabat-sahabat yang sejati. Pendukung-pendukung yang genuine sejati. Orang-orang yang menginginkan perubahan instead of mengkultuskan Anies Baswedan sebagai sebuah individu yang memang for the time being ya kita anggap sebagai pemimpin dari keinginan untuk melakukan perubahan tersebut, di mana partai-partai yang ada sudah terbeli, tersandra dan tidak bisa lagi berbuat sesuai dengan mandatnya ketika membentuk partai politik tersebut. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ahok. Salah satunya, saya kira tidak satu-satunya, not a single cause ya, tetapi paling tidak salah satu penyebab kenapa kemudian Anies tidak bisa dicalonkan atau gagal dicalonkan atau tidak mau dicalonkan, tidak bisa dicalonkan oleh PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, The Indonesian Democratic Party for Struggle ya. Begitu sobat RS sekalian. Jadi ambil hikmahnya ya. Di awal sebenarnya saya juga kan berpendapat bahwa Anies tidak boleh turun kelas, dia harus menjadi pemimpin perubahan, bentuk partai politik ya, betul-betul membuat sebuah gelombang perubahan di seluruh Republik Indonesia. Tapi pada waktu itu saya dalam tanda kutip mentolerir kalau dia ingin tetap nyalon di DKI karena satu hal pada waktu itu memelihara semangat relawan yang masih membuncah. Nah sekarang semangat itu bisa disalurkan dalam pembentukan partai politik, dalam kerja-kerja yang konkret ya, tanpa kemudian mengabaikan ekonomi masing-masing, tetapi tidak mencari rente di kekuasaan. Jadi memperkuat daya tawar ya, massa, masyarakat, rakyat, umat, sehingga tidak tidak dipermainkan oleh siapapun, oleh kekuatan ekonomi, dan secara bersama-sama menjadi kekuatan yang dahsyat ya. Begitu saudara sekalian, yang pastinya ditakuti oleh oligarki. Tetapi kita tidak ingin berperang dengan mereka, yang ingin kita buat adalah sebuah struktur kehidupan yang lebih adil dan lebih Pancasilais ya, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sobat RS sekalian maksudnya ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya.
Palembang hadir. Singapura nyimak Bang Refli, semoga sehat selalu. CS coblos semua. Nah, ini gerakan coblos semua ini ya, ada kontroversi yang disampaikan Ahmad Houzinuddin yang nanti akan saya urai juga, akan saya analisis ya, akan saya bahas, yang katanya itu untuk kepentingan oligarki dan partai politik. Dia lebih condong dengan gerakan golput. Nanti kita lihat ya. Anies Ahok gabung bikin partai saja, saya dukung keduanya akan jadi kekuatan besar. Kenapa Anies ngotot ingin dicalonkan partai? Kenapa nggak maju saja dari jalur independen? Anies mau enaknya aja, malas kerja keras ya, hahaha. Anggap saja bener ya. Sekarang ini nggak apa-apa dimaki, dihina orang ya. Karena biasanya orang apa istilahnya ya? Orang ingin melipir dengan kekuasaan semua dengan menghina orang yang tidak berkuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam, UK hadir Bang Refli, Soul Drifter, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat, baik yo Mang Ce. Ya, Waalaikumsalam. Ini orang Palembang pasti ya. Nggak usah bahas-bahas Ahok lagi Bang. Ini orang pembenci Islam. Dia juga tidak pernah mengaku salah dan minta maaf terbuka. Dia juga egois ya. Lebih mementingkan dendamnya daripada jutaan aspirasi rakyat ke Anies. Sedang mengetik begini ya. Anda tidak bisa ya melarang orang untuk berbeda pendapat ya. Kalau Ahok tidak suka sama Anies, ya wajarlah. Karena dia sesungguhnya dalam tanda kutip lebih berhak untuk dicalonkan. Kenapa? Ya karena dia kader PDIP dan dia punya peluang untuk menang juga melawan Ridwan Kamil. Surveinya nomor 2. Nah, adapun kemudian dia tidak dicalonkan, saya kira Istana Baru dan Megawati serta Istana Lama mencapai kesepakatan yang dalam tanda kutip win-win solution dengan mengajukan Pramono Anung yang semua membuat orang bisa happy. Nanti Istana Lama Pramono menang happy, Ridwan Kamil menang happy. Kalau Istana Baru Ridwan Kamil menang happy, Pramono menang happy ya kan. Megawati Pramono menang happy, Ridwan Kamil menang, wah belum tentu happy dia ya. Tetapi itu their businesses ya. Itu urusan-urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana kemudian membangun kekuatan moral dalam bentuk partai politik ya. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena gagalnya Anies ya. Kemudian mari kita menyuarakan datang TPS beramai-ramai dan nyoblos semua. Nah ini disanggah oleh Ahmad Houzinuddin. Nanti saya akan bahas ya. Manusia termahal abad ini yaitu Haji Anies Rashid Baswedan. Ahok ternyata baperan hehehe. Semoga kita semua sehat selalu. Amin Allahumma amin. Dukung tuh Ahok Cagup Untulan. Apa maksudnya? Assalamualaikum Om Refli. Semoga perjuangannya sukses. Salam perubahan. Hanya Fir'aun yang benci Pak Anies. Nggak boleh begitu ya. Dalam politik Anda tidak boleh baperan. Dan Anda tidak boleh menganggap bahwa seseorang itu seperti malaikat. No. Kalau kita mendukung Anies karena kita rasional. Membandingkan plus dan minusnya. Bukan menganggap dia seperti malaikat atau nabi atau rasul ya. Dia manusia biasa. Ya, plus dan minusnya selalu ada. Ahok juga begitu. Ya. Nah, cuma begitu kita mau mengkritik kekuasaan seperti Jokowi, ya kita stay dengan apa yang dia lakukan. Soal bentuk tubuhnya nggak ada urusan ya. Berasal dari etnis mana nggak ada urusan, tetapi urusan kita adalah apa yang dia lakukan as President of Republic of Indonesia ya, selama during ya 10 years ya, the last 10 years. Kemudian Agung Sedayu, apalagi ya, Ahok seperti belum move on, dulu pernah kalah. Afrizal anak Mulyono Katro, mau membersihkan nama PDIP sekaligus dirinya dari pelecehan agama. Kemudian saya tidak jawab Agung Sedayu ya, pertanyaannya perlu sesi khusus.
Anies nggak berani maju dari jalur independen di Jakarta, masih ngarep ke partai. Ya terima saja lah ya, saya sudah jelaskan berkali-kali, nonton video sebelumnya ya. Abah Anies sudah dijelaskan di Najwa Shihab. Ya oke ya. Kemudian Ahok pun kutu loncat dari partai ke partai. Ahok sudah tamat karir politiknya. Ya jangan bicara begitu ya. Jadi kita tidak ingin orang tamat karir politiknya. Kita ingin orang itu berbuat terus bagi bangsa dan negara. Hal yang baik ya. Tenggelamkan PKS, PKB, P3, Nasdem, Demokrat ya. Bersyukur Anies tidak masuk kandang banteng. Anies terselamatkan. Alhamdulillah. PKS sudah tobat, nggak mau lagi sama Anies. Ya, anggap saja benar ya. Jadi kita saudara sekalian ya, ketika menghadapi suatu hal yang membuat kita merasa tidak enak, ya bersabar saja, anggap saja itu benar. Nah, ya, anggap saja itu benar. Kemudian lebih baik datangi TPS coblos semua daripada golput karena kertas suara bisa disalahgunakan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kenapa Anda berpikir disalahgunakan? Oh, untuk statistical ya. Ya kita bisa report dong bila perlu keluar negeri kalau seandainya ada, misalnya gini, ada golput sekian banyak ya kan. Bila perlu kita bikin, saya Refli Harun warga DKI